Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari cengkraman anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, tetap semangat. Yang Anda rasakan itu anxiety, psikosomatis, itu hanyalah sebuah sensasi, ya, sebuah ilusi. Anda sudah tidak perlu repot-repot memikirkan itu. Itu tipuan, ya. Saya sekali lagi, itu tipuan anxiety, psikosomatis. Ya, yang Anda takut, cemas, nggak bisa tidur, itu adalah berasal dari Anda terlalu mengikuti sensasi, ilusi, Anda ikuti secara terus-menerus. Ya, saya nggak menyalahkan Anda, memang susah untuk menghilangkan itu, ya, karena saya mengalami sendiri, susah, emang harus dilatih, latihan, ya. Latihan itu sangat diperlukan sekali, ya. Jangan hanya berbaring di rumah saja, Anda harus latih, keluar rumah, sedikit demi sedikit. Begitu, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan itu. Oke, yang baru bergabung, silahkan tonton video saya yang dulu-dulu, ya, karena kebanyakan yang Anda tanyakan itu adalah sudah pernah saya bahas, gitu, ya. Dan jangan lupa subscribe, like. Kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komen, ya, karena sekarang saya aktifnya membalas itu di kolom komen. Tetapi dalam sehari ini atau 2 hari ini mungkin banyak yang belum saya balas komennya karena saya sibuk sekali, ya. Saya harus kemarin ke Solo, balik lagi, terus pergi lagi ke Pati untuk melaksanakan tugas, ya, ya, melayani masyarakat semuanya itu, ya. Dan sekarang saya akan melayani Anda, memotivasi Anda, begitu. Oke, semoga Anda paham apa yang saya ucapkan, gitu. Sekarang saya akan membahas tentang asam lambung, ya. Karena itu saya juga mengalami, dianggap parah-parah. Karena selain asam lambung juga mah. Ingat, ya, asam lambung sama sakit mah itu suatu yang berbeda sekali, gitu. Sebenarnya saya akan membahas masalah aktivitas seksual penderita anxiety psikosomatis. Banyak yang bertanya kepada saya. Dulu pernah saya bahas, tetapi karena ada mungkin melanggar kebijakan YouTube atau bagaimana, itu dolarnya warna kuning, jadi ditinjau, begitu. Saya takutnya nanti begitu lagi, tapi tidak apa-apa. Nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang aktivitas seksual pada penderita anxiety psikosomatis. Walaupun tidak dimonetisasi, nggak apa-apa, nanti tetap akan saya keluarkan, insya Allah, ya. Sekarang saya akan bahas tentang asam lambung yang pernah saya alami. Karena banyak yang bertanya, Pak, apa yang Bapak rasakan, apa Bapak yang rasakan? Padahal itu sudah saya ungkapkan, tetapi karena mungkin ini pendatang baru, ya, ya, saya harus tetap melayani pendatang baru, gitu, ya. Sebagaimana saya melayani masyarakat, merangkul masyarakat, ya, supaya aman, tertib, dan situasinya kondusif, begitu. Oke, ini, ya, langsung saja, tidak usah lama-lama, nanti kuota Anda habis. Tetapi Anda harus nonton ini sampai habis. Supaya apa? Supaya jelas, ya. Jangan nonton setengah-setengah. Saya tahu kalau Anda nonton setengah, saya tahu, karena di analistik YouTube itu terbaca, nontonnya nggak habis. Makanya saya bahas tentang ini, Anda bertanya tentang itu. Misalnya saya bahas tentang kelingan, Anda juga bertanya bagaimana mengatasi kelingan, padahal di situ sudah saya kasih solusinya. Terus bagaimana cara olah nafas dilakukan berapa kali, Pak? Padahal saya sudah menjelaskan itu. Berarti Anda nontonnya nggak habis. Nah, gitu, ya. Tonton sampai habis. Nggak usah pengiritan kuota. Kalau Anda berobat itu berapa habisnya, begitu, ya. Kalau nonton video saya ini tidak akan habis 10.000, tidak menghabiskan 1 GB, begitu, ya.
Karena yang saya sampaikan ini sesuai pengalaman saya, supaya apa? Supaya Anda juga tahu, oh begini toh, akhirnya begitu ya. Dan nanti akan menjadi sebuah sugesti bagaimana yang saya lakukan akan menjadi sebuah sugesti untuk Anda ya, untuk memotivasi Anda begitu. Oke, yang saya rasakan saat saya mengalami asam lambung dan mah. Ingat, asam lambung dan mah saya, dua-duanya. Nah, yang pertama, tentunya perut ini terasa begah ya. Begah, terus apa namanya? Berbunyi kerucuk-kerucuk. Ya. Kayak ada airnya berbunyi, tidak nyaman, mual ya. Mual, ingin muntah, kadang tidak muntah ya. Kadang muntah tetapi kebanyakan tidak muntah begitu. Terus dada ini panas, kerongkongan ini panas. Terus di sini seperti ada sesuatu yang nempel ya. Ya pokoknya Anda tahu lah, sesuatu yang nempel atau lendir atau apa, sehingga ini terasa gimana ya rasanya begitu. Nah, terus perut sebelah kiri ini terasa cenut, celekit gitu. Wah, minta ampun rasanya ya. Begitu. Terus nafsu makan otomatis berkurang ya. Kadang itu perut itu sudah nggak makan tapi terasa penuh ya, terasa penuh. Jadi mau makan nggak nafsu karena perut ini terasa penuh padahal nggak makan begitu. Nah, itu adalah berisi tentang apa? Berisi gas begitu ya. Terus naik lagi ke kepala ya. Tentunya ini ada hubungannya ya antara lambung dan di sistem otak ini, sebenarnya itu ada hubungannya ya. Terasa pusing ya, terus kayak keliengan, sempoyongan, sensasi mau pingsan ya, itu ya saat asam lambung. Tetapi yang mendominasi karena saya sudah cemas, yaitu akhirnya larinya ke psikis begitu. Nah, perut tuh tiap hari kayak kerucuk-kerucuk, kayak bunyi keruk begitu, terus panas ya, panas perih. Kalau misalnya pagi saya sarapan ya, itu terasa melilit. Wah, rasanya itu nggak enak sekali, melilit. Pokoknya Anda pasti tahu lah. Nah, ini yang terpenting ya, ini yang paling penting, masalah bentuk tinja kita. Kalau encer ya, kalau tinja kita ya, kotoran kita encer, terlalu encer, berarti ada sistem pencernaan yang tidak beres di situ ya. Encer, tidak berbentuk maksudnya begitu. Terus terlalu keras ya, terlalu keras. Nah, itu berarti pencernaan saya pasti ada gangguan karena saya mengalami mah dan asam lambung ya. Itu jadi kalau buang air besar itu tidak berbentuk ya, kayak orang mencret ya, tetapi kadang mencret kadang tidak begitu. Terus keras ya, kadang keras begitu, kadang malah nggak bisa BAB begitu ya. Terus saya pernah mengalami BAB warnanya itu adalah hitam ya. Nah, saya tanya dokter, ini tinja saya berwarna hitam dok. Dokter bilang begini, itu berarti ada masalah di usus atau di perut gitu. Saya tambah takut itu, tapi dokter itu tidak serta-merta langsung memvonis, wah ini enggak, dikasih obat ya, dikasih obat ya. Kadang masih muncul itu ya, perut itu terasa celek-celeki, terus tinja kadang masih berwarna hitam. Terus kalau saya keras BAB-nya itu ada darahnya, warnanya merah bening ya, merah cerah. Nah, itu berarti ada luka di anus begitu, emang begitu. Nah, itu ya, apalagi ya, ntar dulu saya ingat, santai saja ya, santai saya ingat ya, perut panas, kerongkongan panas, ini terasa ada yang menempel, mengganjal atau menempel, pokoknya nggak susah diungkapkan begitulah. Nah, ini bau mulut, gosok gigi sampai 5 kali. Kalau asam lambung bermasalah, bau mulut ini pasti ya bau gitu.
tidak enak, nggak pede. Biarpun pakai semprot ini, paling bertahan berapa menit itu masih bau lagi, gitu ya. Itu yang asam lambung. Terus kayak sering masuk angin, nah itu, ya itu tiap hari itu keroan, ya kerian terus tiap hari, keri sama istri saya. Tiap hari kerian sampai ini mungkin pori-porinya sudah besar ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya jarang kerian kalau tidak terpaksa. Ya, begitu. Dan alhamdulillah kadang asam lambung saya kambuh tetapi sehari sudah sembuh, begitu. Ya itu karena asam lambung itu, ingat ya, asam lambung itu untuk sembuh total itu sepertinya harus ada tanda tanya di situ. Ya. Kalau kita sudah punya bakat asam lambung, tetapi pola makan tidak dijaga dan pola pikir tidak dijaga, yang terlalu stres, makannya yang sering pedes-pedes, asam, terus yang mengandung gas, nah itu otomatis nanti akan memicu lagi, begitu. Makanya kalau sudah punya bakat asam lambung, Anda tidak boleh makan yang pedes, terlalu pedes ya, terlalu pedes jangan. Dikurangi pedesnya itu. Tadinya inginnya Anda level 1, level 2, nah sekarang level 7 atau berapalah pedesnya, begitu ya. Terus pola pikir Anda tetap jaga, karena stres itu bisa memicu munculnya asam lambung yang berlebihan. Nah, mah di sini, menurut dokter, kalau mah itu berarti sudah ada peradangan di lambung, begitu. Karena kebanyakan asam lambungnya terus menggerus, begitu. Nah, itu yang saya tanyakan di dokter. Nah, terus apa yang saya lakukan hingga mah saya alhamdulillah saya merasa sudah sembuh, karena saya ya merasakan tidak apa-apa kalau asam lambung naik itu ya sewajarnya, begitu aja. Misalnya saya makan ini terasa ya nggak apa-apa, tidak mengganggu ke psikis, hanya kerasa sedikit begitu saja ya. Itu jadi asam lambung saya terus terang kadang itu kambuh tetapi tidak lama, paling sehari 2 hari sudah sembuh gitu. Apalagi kalau saya bantu dengan obat, nah itu cepat. Kalau bagi Anda yang mempunyai asam lambung atau mah dikasih obat kok tidak ada reda-redanya, terus Anda selalu cemas terus, silakan Anda harus larinya ke psikiater, gitu ya. Gitu. Karena kalau mah atau asam lambung biasanya dikasih obat selama berapa minggu atau berapa bulan itu sudah sembuh, begitu. Sembuh di sini bukan berarti sembuh total, enggak, masih ada bakat ya. Makanya yang sudah punya bakat asam lambung, ya pola makannya yang penting ya. Jangan ngopi lah, nggak usah minum kopi. Bagi Anda yang laki-laki, berhentilah merokok dulu ya. Berhenti merokok dulu, nanti kalau sudah sembuh, merokok lagi nggak apa-apa, seperti saya ya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Selain saya berobat ke dokter, saya konsumsi ini ya. Mungkin subscriber saya yang lama sudah tahu, tetapi ini yang pendatang baru akan saya jelaskan mengenai yang saya konsumsi, karena di perut saya sudah ada peradangan ya. Karena tinja saya pernah berwarna hitam, berarti di situ ada luka, entah di lambung atau di usus, begitu ya. Saya tidak menakut-nakuti Anda, ya memang itu saya harus jujur begitu, supaya Anda hati-hati menjaga pola makannya, begitu. Nih, ini namanya kayu secang ya. Kayu secang. Nah, Anda boleh lihat ini kayu secang ya. Ini yang dalam bentuk dipasah. Kalau tukang itu pasah kayu itu loh ya. Nah, dalam bentuk ini. Terus kayunya itu ini bentuknya ya. Lihat warnanya merah-merah gini. Nanti kalau misalkan Anda ingin mengkonsumsi kayu secang ini, bisa Anda dengan kayunya ini. Kalau di tempat saya banyak, kalau mencari di hutan itu banyak, karena saya orang desa. Kayu ini, terus kalau yang di online biasanya itu yang bentuk pasahan ini ya, dipasah ya, yang bentuk begini, sama aja sebenarnya, sama aja, cuma ya bedanya kalau ini utuh, yang ini dipasah begitu. Nah, cara penyeduhannya begini ya. Nah, ini Anda harus tonton sampai habis ya. Anda harus tonton sampai habis.
kayu secang ini cukup 2 batang ya. Nih 2 batang ini Anda rebus kalau bisa dari namanya apa kalau orang Jawa, kuali yang terbuat dari tanah liat ya, yang jangan dari aluminium ya, yang dari tanah liat ya, seperti kuali atau kendi begitu, pokoknya yang terbuat dari tanah liat ngerebusnya Anda. Nah 2 ini 2 ya, cukup 2 saja, kasih air 2 gelas begitu. Oke, pertama ini. Terus saya temulawaknya kebetulan udah habis. Nah temulawaknya ini kalau bisa Anda jangan peras ya, jangan Anda parut, jangan Anda peras. Karena apa? Nanti kalau kebanyakan perut Anda malah begah. Atau kunyit, kalau Anda parut, Anda peras gini, kalau dosisnya terlalu tinggi, perut Anda malah akan begah. Begitu panas. Karena saya sudah mengalami. Jadi penyajiannya ini, 2 ini dicampur dengan temulawak. Temulawaknya ini ya dikupas. Temulawak yang besar itu dikupas, diiris-iris tipis-tipis kayak kerupuk ya. Terus direbus. Oh maaf, dijemur dulu sampai kering biar gasnya itu hilang. Begitu. Ya, sampai kering ya, seperti kerupuk loh sampai kering. Nah, setelah itu kering ya, Anda jemur seharian kering. 2 ini Anda masukkan dalam kuali yang terbuat dari tanah liat tadi itu ya. Dikasih air 2 gelas, ini dimasukkan, terus temulawaknya cukup 3 iris ya, 3 iris Anda masukkan. Nah, terus direbus, tunggu sampai airnya dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Itu Anda konsumsi pagi hari sebelum makan ya. Ingat, pagi hari sebelum makan. Kalau Anda minum obat dokter, silakan Anda minum obat dokter dulu, nggak apa-apa. Nanti kasih jarak 2 jam atau berapa jam Anda minum rebusan kayu secang itu. Nah, sisanya tadi bagaimana Pak? Itu bisa Anda rebus sore hari ya. Anda minum sebelum tidur ya. Jadi 2 ini sama temulawak yang 3 iris itu dipakai sehari saja 2 kali begitu. Setelah itu Anda ganti ya, Anda ganti karena ini nggak bisa lama kandungannya, nanti kalau terlalu lama dia warnanya nggak bisa merah begitu. Akan saya kasih contoh, ya. Oke, akan saya kasih contoh ya. Nah, ini kayu secang ya, kayu secang. Nih kayu secang ya. Anda ambil aja segini ya. Kalau Anda ingin malas merebus, kalau nggak ingin dicampur temulawak itu sebenarnya juga bisa begitu ya. Masukkan dalam gelas ya, ini ya. Udah saya masukkan dalam gelas. Nanti tunggu diaduk pakai sendok, jangan pakai kayu. Ini saya contoh. Diaduk pakai sendok sampai nanti tunggu 5 menit biar warnanya sampai merah. Nah, ini nanti warnanya akan merah begini. Nah, ini ya, ini kayu secang itu namanya. Itu berarti kayunya asli. Kalau dicampurkan di air panas atau air hangat, warnanya sudah begini. Tidak ada 5 menit sudah apa namanya? Sudah warna merah. Nah, ini berarti kayu secang yang asli. Di online itu juga asli kok, ya, dia asli. Ini juga kalau Anda malas untuk merebusnya ya, susah merebus, cukup dimasukkan air panas, udah nanti akan merah sendiri begitu. Anda langsung minum ya sebelum makan ya, pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Kalau Anda minum obat dokter, silakan minum ini dulu atau minum obat dokter jaraknya 2 jam begitu ya. Karena saya sudah ada luka mungkin ya, karena kalau BAB kita warna hitam berarti itu sudah kecampur dengan darah begitu. Nah, ini saya minum selama 1 bulan lebih ya. Saya telateni sampai 1 bulan lebih ya. Karena ini herbal, jadi ya Anda harus sabar begitu ya. Jangan inginnya 2 kali minum, sekali minum terus sembuh enggak. Nah, setelah minum ini saya selama 1 bulan, asam lambung saya itu sembuh ya. Sembuh asam lambung, mah saya itu sembuh ya.
Tetapi dengan sembuhnya itu saya tetap menjaga pola makan. Saya salah makan aja, asam lambung saya kambuh. Misalnya saya, wah ingin makan sambal yang pedes. Nah, saya coba makan itu. Terasa ya, terasa, tetapi ya paling sehari, 2 hari sudah sembuh. Atau 1 jam sudah nggak terasa lagi begitu. Tapi kalau itu diterus-teruskan, nanti akan memicu terus begitu. Makanya tetap jaga pola makan gitu ya. Nah ini kacang asli berarti ya. Boleh kalau saya minum biasa aja, nggak ada rasanya ya kayak air putih aja. Kayak air putih nggak ada rasanya begitu ya. Kalau kacang asli begitu, warnanya merah dan tidak berasa, tidak ada rasanya. Kecuali kalau dicampur temulawak itu pasti dan ada rasanya. Tapi kalau cuma ini aja nggak ada rasanya itu ya. Kalau Anda ingin meniru resep dari saya yaitu, tetapi Anda harus sabar. Nah, terus ini yang tidak kalah pentingnya ya. Anda yang penderita anxiety, psikosomatis, asam lambung, Anda hukumnya wajib punya ini. Saya tidak promosi, saya tidak jual. Ini banyak di apotek ya. Medicat Oil ya. Saya tidak jualan produk karena YouTube saya ini hanya untuk memotivasi. Saya tidak jualan apa-apa, tidak menjual suatu produk, tidak. Ini isinya ya. Ini isinya. Terus sama ini ya, beli ini Dragon namanya. Nah, ini lihat ya, Dragon. Di apotek banyak. Saya tidak jualan. Nah, itu Anda tiap hari ya hisap ini terus untuk membuktikan oksigen ini nyampe enggak ke otak itu. Kalau Anda hirup dengan kalau kepala Anda terasa panas, berarti oksigen itu nyampe di otak. Isinya begini. Nanti ini ada aluminium foilnya, nanti Anda lepas gitu ya. Isinya begini itu. Nah, ini adalah aroma terapi untuk relaksasi. Nanti Anda akan dijamin rileks ya. Rileks. Terutama yang sering mampet hidungnya ya. Yang Anda sering mampet hidung, seperti saya nggak flu tapi hidung terasa mampet terus. Nah, ini saya buka, karena saya baru beli. Saya koleksi minyak angin terus terang. Nah, ini memang tidak boleh diusapkan di sini, tetapi nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai menetes di mulut begitu ya. Nah, dioleskan gini. Terus di sini, kalau Anda pusing di sini. Nah, nanti Anda akan ketagihan, akan rileks. Coba saja ya. Beli ini murah, harganya murah ya. Nih Medicat Oil murah. Ini hanya 10.000 ya. 10.000, ini 30.000. Nah, gitu ya. Tetapi saya rileks dengan ini dan ini ya, itu. Terutama ini dan ini dua-duanya itu yang membuat saya rileks. Tetapi harus dibarengi dengan ikhtiar yang lain ya. Nah, seperti olah nafas itu harus Anda lakukan. Itu wajib hukumnya olah nafas. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda hirup ini. Tahan. Nanti mata Anda akan terasa hangat. Di sini akan terasa hangat. Kalau di kiri, wah, rileks sekali, rileks ya, dijamin rileks ya. Coba aja. Anda tiap hari bawa ini ya, terus bawa ini, tapi beli yang kecil aja. Yang kecil harganya 20.000, yang kecil ya. Kebetulan nggak saya bawa. Ya, oke. Ya itulah, kalau kita sudah sakit itu ya konsumsinya seringnya pergi ke apotek. Kalau dulu kan sering ke diskotik kalau masih sehat gitu. Kalau sudah sakit ke apotek gitu. Dulu koleksi minyak angin, sekarang dulu koleksi minyak wangi, sekarang koleksi minyak angin. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa itu ya, itu nanti Anda akan rileks gitu. Oke, tetap semangat. Udah nggak usah memikirkan wah bagaimana. Itu justru akan melemahkan mental Anda, akan membuat Anda itu menjadi tidak percaya diri gitu. Kalau Anda selalu berpikir was-was terus, aduh ini gimana ya, sering ngeluh, ngeluh, kau gini ya, itu
Jangan berhenti mengeluh. Dulu saya memang mengeluh, tetapi setelah saya tahu bahwa orang yang sering mengeluh akan begini-begini, makanya saya kalau sakit sudah, saya diam aja begitu ya, diam aja, tetap zikir, sholawat, ya istighfar itu tetap saya lakukan, ya meditasi itu tetap saya lakukan, olah nafas terutama, karena olah nafas adalah sumber kesembuhan juga ya, olah nafas itu, ya meditasi olah nafas itu, karena itu akan mengistirahatkan otak, ya gitu ya, tonton harus sampai habis ini. Oke, tetap semangat, jangan terpedaya dengan ilusi. Anda ingin tahu ilusi? Tembok ini warnanya kuning, ini warnanya putih, padahal ini warnanya kuning, karena ada pantulan cahaya, mata itu memandangnya kayak putih. Nah, itulah ilusi. Nanti akan saya buktikan lagi sebuah ilusi lagi. Nah, begitu. Kalau Anda larut dalam itu, maka Anda menghambat kesembuhan. Gitu. Makanya tetap semangat. Sensasi yang Anda rasakan, Anda harus punya persepsi yang positif. Misalnya Anda kayak, kok kayak gerak? Anggap saja yang gerak bukan kepala Anda, tetapi benda itu yang bergerak. Gitu. Wow, benda itu yang bergerak. Yakinkan itu. Ya, yakinkan itu. Misalnya Anda terasa goyang gini, anggap saja itu ada sesuatu ya, sesuatu pandangan yang tidak nyata, gitu aja ya. Jangan terus Anda terus gini, wah ini pasti ini, jangan itu. Pokoknya Anda harus bersugesti positif tiap hari. Hukumnya sugesti Anda harus positif terus, gitu ya. Oke. Anda yang bertanya masalah apa yang saya rasakan, asam lambung dan mah, yaitu ya nggak apa-apa itu. Kalau Anda dengar berita, wah ini meninggal karena asam lambung, itu saya harus berpikir beberapa kali, karena mungkin dia punya bawaan sakit yang lain, gitu ya. Karena ini tidak menyalahi, tidak mendahului takdir ya. Kalau menurut penyelidikan dokter, asam lambung tidak bisa menyebabkan kematian, begitu. Ya, semoga Anda tahu itu. Ya, tetap semangat, tetap konsumsi ini. Nih, semakin lama semakin merah. Ini Anda konsumsi terus dengan sabar dan penuh keyakinan. Kalau bisa bacakan Bismillahirrohmanirrohim. Kalau dengan bahasa Jawa, tombo teko loro lungo, artinya itu obat datang sakit hilang, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, atau bacakan Al-Fatihah, surat yang lain dalam Al-Quran. Yang penting Anda yakin, tiupkan, Anda minum. Nah, begitu ya, karena sudah ada penyelidikan, air yang diberi dengan doa-doa itu mengkristal, sedangkan air yang dicaci maki dengan kata-kata yang tidak sopan dengan itu mengeruh. Itu sudah ada penyelidikan ya, begitu. Makanya tetap semangat ya, tetap miliki ini. Maaf saya berlama-lama, karena apa? Ini harus saya tularkan pada Anda ya. Ini sebagai beban moral saya untuk berbagi kepada sesama, begitu. Mungkin hanya itu saja, tetap semangat. Badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Nikmati saja prosesnya, nikmati prosesnya, pelan-pelan nikmati prosesnya, begitu. Nanti kesembuhan pasti akan Anda nikmati, akan Anda dapatkan, gitu ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.